Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyal muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadikan seseorang itu memiliki keimanan yang sempurna dan keikhlasan yang sangat luar biasa, itu tentunya harus banyak membaca sejarah hidup orang-orang soleh, orang-orang ternama, pahlawan-pahlawan Islam. Tentunya di samping sejarah hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat terkenal. Maka di dalam menumbuhkan hati agar ketakwaan dan keikhlasan di dalam segala sesuatu yang dikerjakan itu karena Allah SWT, perlu memang kita membaca kisah-kisah yang baik. Al-Quran sendiri telah mengajarkan kepada kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Sungguh kami menceritakan kepada engkau, dalam kurung, hai Nabi Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ini maksudnya adalah sebagai pelajaran yang baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan mengutip salah satu riwayat tentang kepribadian Sayyidina Umar ibn Khattab tatkala beliau diangkat menjadi khalifah di dalam Islam, yaitu khalifah yang kedua. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum itu berkeyakinan bahwasanya sayyidun nas khadimuhum, tuannya manusia atau orang-orang banyak itu adalah khadimuhum, maka dia harus berkhidmat kepada mereka. Artinya seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang benar-benar berkhidmat, memperhatikan apa yang terjadi pada umatnya atau pada rakyatnya. Seorang khalifah bukan berarti dia ingin dilayani, tapi seorang khalifah adalah tugasnya melayani masyarakat. Itu keyakinan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab memanggil seorang sahabatnya yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Umar mengajak, "Wahai Abdurrahman, ayo nanti kita malam ini berangkat ke pinggir kota, karena aku dengar di pinggir kota itu akan ada sekelompok kafilah, yaitu para pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar yang mengadakan tijarah atau jual beli. Mereka akan membawa barang-barang dagangannya itu serta bermalam di pinggir kota Madinah. Karena itu kita harus menjaga keamanan mereka dari perampokan." Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf menyanggupinya, dan pada akhirnya beliau berdua berangkat ke tempat yang dituju. Setelah beliau berdua datang ke pinggir kota Madinah, memang ternyata di situ sudah ada sekelompok kafilah atau serombongan kafilah yang mendirikan tenda-tenda, dan mereka adalah saudagar-saudagar yang sedang berdagang. Kemudian Sayyidina Umar mengajak malam itu untuk berjaga bersama dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Setelah malam mulai gelap atau sudah mulai agak tengah malam, maka Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, sekarang engkau tidurlah, nanti bergiliran denganku, sedangkan aku akan berjaga berkeliling di tempat tersebut agar tidak ada pencurian." Demikianlah sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini istirahat, dan menjadilah Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu berjaga sendirian untuk melindungi siapa saja yang menjadi rakyat dan menjadi tanggung jawabnya. Luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian sampai menjelang subuh. Pada akhirnya beliau membangunkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan juga orang-orang yang datang sebagai tamu-tamu di kota Madinah. Mereka pedagang-pedagang yang memang demikianlah kebiasaan mereka, yaitu datang ke kota Madinah untuk membawa barang dagangannya. Ini perhatian Sayyidina Umar bin Khattab yang merasa mempunyai kewajiban
bahwa dia sebagai seorang khalifah harus melindungi rakyatnya lillahi ta'ala, tanpa minta apapun, tanpa berharap imbalan apapun. Itulah keikhlasan dari Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang adil, pemimpin yang sangat luar biasa. Nah, mendengar cerita semacam demikian ini atau riwayat semacam demikian ini, tentu akan timbul ghirah Islamiyah dan keikhlasan pada diri kita. Bila mana kita ini diberi tanggung jawab di dalam masalah agama, tentu akan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan hanya demi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mendengarkan hikayat dan riwayat orang-orang soleh seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang dibantu oleh sahabatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, tentu akan timbul pada diri kita keyakinan bahwa apa yang ditugaskan di dalam diri kita, apa itu jadi pemimpin atau yang dipercaya oleh masyarakat dan lain sebagainya, akan dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh lillahi ta'ala, tanpa melihat siapa dan apa yang menjadikan tanggung jawabnya, tapi benar-benar dia melaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini dalam menyampaikan kehidupan para sahabat atau orang-orang soleh bisa menjadikan pelajaran yang berharga dan ada hikmah yang dapat kita ambil dari hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.